Halo sahabat semuanya dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat-sehat, rezeki yang lancar, dan yang paling penting, jangan bosan-bosan untuk mendukung channel ini agar tetap bisa berbagi informasi yang bermanfaat seputar dunia pelayaran, khususnya tentang kapal dan laut. Di episode kali ini, saya mau berbincang-bincang dengan salah satu bintang tamu kita, kayak di TV-TV aja ya. Kalian yang mengikuti channel ini pasti sudah kenal, karena sudah sering sekali muncul di channel ini. Kira-kira ada yang bisa tebak nggak ya? Atau sedikit bocoran, dia seorang pelaut yang sudah melalang buana, sudah berlayar mengelilingi bumi ini 360 derajat. Masih muda, ya agak ganteng lah dikit. Punya istri yang cantik, anak-anak yang pintar. Tapi satu hal yang paling istimewa, dia sekarang ada di kapal ini. Gimana? Udah bisa ditebak belum? Oke, langsung aja ya. Welcome on board Bas Towing. Silakan dulu. Halo semuanya, ketemu kembali dengan saya Bas Towing di channel Balada Pelaut. Lah, kok malah bingung mukanya? Bentar. Kok mirip ya? Sebenarnya yang asli adalah saya lah Bas Towing. Enggak, bercanda. Ceritanya gini teman-teman, saya dan Bas Towing adalah saudara kembar. Ya kan Bas? Iya. Kena prank lagi. Oke lah, nanti kita bahas tentang itu. Halo Bas, gimana kabarnya? Sehat. Oke, syukurlah. Episode kali ini saya mewakili penonton yang mau bertanya sedikit tentang perkapalan pelaut untuk Bas. Jadi nanti saya akan ambil beberapa pertanyaan di kolom komentar dan Bas Towing jawab ya. Oke. Tapi sebelumnya boleh nggak Bas cerita sedikit aja tentang awal mula jadi pelaut sampai sekarang, gimana prosesnya? Silakan. Oke, makasih. Tadi disampaikan sudah berlayar 360 derajat, ya sudah. Dan itu adalah salah satu cita-cita saya dari dulu. Oke, ya walaupun nggak ke semua negara ya, tapi berlayar dari satu titik kembali ke titik itu. Dan cita-cita atau tepatnya harapan saya yang lain, saya pengen kerja di berbagai kapal. Dan sampai sekarang saya sudah bekerja di kapal penumpang, kapal tanker, kapal kargo, kapal kontainer, dan saat ini di kapal bulk carrier. Yang belum itu di kapal offshore dan kapal pesiar. Kemudian cita-cita saya yang lain yang sudah terkabul, misalnya berlayar melewati Panama Canal dan Suez Canal. Terus ada harapan kecil saya dulu, karena pasti sudah banyak pelaut yang mengalami ini, tapi memang banyak juga yang belum. Saya pengen kerja di kapal sebagai kru pertama, artinya kapal brand new. Dan terkabulnya memang agak lama, tahun 2015
tepatnya di kapal ini. Karena sekarang saya join kedua kali di kapal ini. Kemudian ada lagi doa saya, dulu pengen berlayar ke Eropa, karena saya sering berlayarnya di Asia, paling ke Rusia atau Australia atau New Zealand. Beberapa tahun ini saya di Eropa terus, dan masih banyak lagi sebenarnya. Jadi yang saya maksud di sini untuk semua teman-teman dimanapun berada, jangan pernah takut atau ragu untuk membuat harapan atau cita-cita sekecil apapun itu atau sebesar apapun itu. Yakinlah, semua itu hanya masalah waktu. Yang penting kita tetap berusaha, tetap semangat, jangan mengeluh, jangan banyak menuntut. Karena semua itu nggak datang begitu aja. Saya juga mulai dari nol. Keluarga saya tidak ada yang pelaut. Tetangga saya juga tidak ada yang pelaut. Saya cari tahu semua sendiri. Wow, luar biasa. Terus Bas Tobing pastilah sudah bekerja dengan orang-orang luar selain Indonesia. Jadi warga negara mana aja yang sudah pernah satu kapal dengan Bas Tobing? Terus gimana dengan bahasa? Oke, saya bekerja dengan orang Indonesia udah pastilah ya. Terus yang dekat-dekat, negara tetangga seperti Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Cina, Korea, India, Bangladesh. Terus dari wilayah Eropa seperti Kroasia, Montenegro, Ukraina, Rusia, apalagi ya, British, New Zealand. Oh ya, ada satu negara yang saya yakin gak banyak orang Indonesia yang satu kapal dengan mereka. Bisa tebak nggak? Arab mungkin? Bukan. PNG atau Papua Nugini. Lah, kok bisa? Iya. Pernah satu kapal, lain kapalnya ke negara sana, jadi kru atau rating kebanyakan dari negara itu. Wah, beruntung sekali ya Bas Tobing bisa kayak gitu. Saya juga pengen. Semangat. Semangat. Oke, sekarang saya mau bacain beberapa pertanyaan dari penonton setia Balada Pelaut Channel. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang mirip sebenarnya, tapi saya anggap ini perlu. Yang pertama dari Rizky Kurniawan, Bas Tobing, gimana caranya bisa kerja di kapal luar? Terus ada dari Putra Ferdiansa, dengan bermodalkan buku pelaut dan sertifikat BST, udah ikut berlayar nggak, Cap? Kemudian ada dari Jaki Haikal, Cap, mau nanya, kalau cuma buku pelaut dan BST, AST, SAT, AFF, CMT, CMHBT, SD, apa sudah bisa naik kapal? Oh, ini sertifikatnya udah banyak sekali, bukan cuma lagi. Oke, silakan Bas. Oke, itu tadi pertanyaannya tentang bagaimana cara kerja di kapal luar. Terus sertifikatnya apa aja, kira-kira gitulah ya. Caranya yang pertama adalah administrasi, seperti ijazah, sertifikat, buku pelaut, paspor, visa. Itu teman-teman harus pastikan ada, dan masa berlakunya paling tidak 18 bulan lagi. Kenapa gitu? Karena namanya kita mau keluar negeri ya, artinya perusahaan kita juga berada di luar. Di Indonesia itu hanya perwakilan atau agensi. Jadi perusahaan itu nggak akan mau ambil resiko atau masalah hanya karena kekurangan di administrasi. Biayanya besar. Contohnya di Cina, nama kita di paspor sama buku pelaut beda, misalnya penulisannya itu denda sampai 1000 US kalau kapal kita standar itu ditemukan sama petugas
setelah administrasi lengkap, Gitu ya. kita harus persiapkan diri. Karena pasti ada interview ya kan, tergantung jabatan masing-masing. Dokumennya lengkap tapi nggak tahu apa-apa, ya nggak benar juga kan. Kalau bahasa Inggris itu nggak usah terlalu dipaksakan lah ya, harus lancar nggak. Yang penting bisa ngerti, nggak lancar nggak apa-apa lah. Siapa sih pelaut yang bahasa Inggrisnya kayak minum air? Saya belum pernah ketemu. Kecuali English memang bahasa ibu mereka ya. Begitu udah pasti lancar. Wow, masukan yang sangat bagus sekali. Udah terjawab lah ya. Sekarang pertanyaan berikutnya dari Tuti Adam. Om, kalau lagi pesir begini dikasih uang saku nggak dari perusahaan? Ayo Bas. Udah pasti dikasih. Enggak. Maksudnya gini, gaji kita itu dibagi 3 bagian besar. Yang pertama gaji yang dikirim ke rumah masuk rekening dalam bentuk rupiah atau dolar, itu disebut dengan home allotment. Yang kedua, gaji yang kita terima dalam bentuk cash di kapal disebut dengan pay on board. Dan yang ketiga, gaji yang kita terima nanti setelah kita pulang dari kapal disebut dengan leave pay. Di luar gaji itu biasanya selalu ada uang kerja, bonus atau cleaning di kapal dalam bentuk cash. Jadi itulah yang kita pakai saat kita siar. Wow, enak juga ya kerja sambil keliling dunia. Oke lah Bas, nggak terasa udah lama juga kita ngobrol-ngobrol. Mungkin lain waktu kita bisa sambung lagi. Tunggu kayak ada yang ngintip-ngintip di situ. Masa? Coba tuh. Iya. Gak ada. Iya, kayak ada tadi. Nanti kita lihat lagi itu. Baiklah teman-teman, sekian bincang-bincang kita pada kali ini. Sampai ketemu kembali di video-video selanjutnya dan salam Pelaut Indonesia. Terima kasih.